Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 261. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 261. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Sofyan saat itu terlihat sedikit kesal dengan Ibu Yulia, kemudian berkata, "Bu, saya ini dari kantor pusat. Kami adalah utusan direksi. Kami bisa merekomendasikan penggantian direktur perusahaan ini. Dan untuk mengeluarkan ibu dari perusahaan ini tidaklah sulit bagi kami," kata Pak Sofyan seakan mengancam Ibu Yulia. Dan saat itu karena situasi mulai sedikit memanas, Ibu Yulia kemudian memanggil beberapa orang staf perusahaan. Dan hanya dalam hitungan beberapa menit kemudian datang beberapa orang staf perusahaan ke ruangan itu. Saat ini Pak Sofyan dan Andi serta dua orang anak buah Pak Sofyan berada di lobi perusahaan dan melihat ada beberapa orang staf perusahaan yang diminta untuk datang ke tempat itu. Pak Sofyan kemudian berkata kepada Andi, "Pak, mereka mau menggertak kita. Ini sebuah perusahaan kok model dan lagaknya kayak preman begini ya," kata Pak Sofyan kemudian. Dan mendengar Pak Sofyan berkata seperti itu, Andi kemudian berkata, "Sudah, tenang saja. Coba." Pak Sofyan berusaha tenang. "Dan bapak-bapak yang lain tenang ya Pak," kata Andi kemudian untuk menenangkan Pak Sofyan dan dua orang anak buahnya itu. Dengan suara yang dipelankan sehingga Ibu Yulia dan beberapa orang staf yang berada di tempat itu tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Andi dengan Pak Sofyan. "Ibu, saya ini adalah seseorang yang diperintahkan dari kantor pusat untuk mengadakan semacam pemeriksaan ke perusahaan ini dari kantor pusat. Kami ingin melihat kondisi dan situasi di perusahaan ini. Kami perlu mengetahui duduk perkaranya, apa yang menyebabkan perusahaan ini terus minus dalam beberapa bulan ini. Perlu Ibu tahu, kantor pusat saat ini sudah mempertimbangkan satu opsi untuk membekukan perusahaan ini selama beberapa bulan, soalnya perusahaan ini tidak membukukan profit, bahkan profit yang ada saat ini hanya habis untuk biaya gaji pegawai dan biaya operasional lainnya," kata Pak Sofyan kemudian. "Ibu, kami datang ke perusahaan bermaksud baik, Bu. Kami datang untuk melihat sumber permasalahan yang ada di perusahaan ini. Jika permasalahan sudah diketemukan, maka kami akan membantu perusahaan ini untuk memperbaikinya. Hal ini sangat perlu supaya perusahaan ini bisa berjalan normal layaknya sebuah perusahaan pada umumnya," kata Pak Sofyan kemudian. "Makanya Bu, untuk itu kami membutuhkan untuk bisa bertemu dengan pimpinan tertinggi di perusahaan ini, yaitu Mr. Simon. Apakah Ibu bisa membantu kami, Bu?" tanya Pak Sofyan kemudian kepada Ibu Yulia. Dan tanpa sepengetahuan Ibu Yulia, Andi ternyata telah membuka handphonenya dan berniat menghubungi Pak Simon. Namun ternyata hal itu urung dilakukan oleh Andi karena Andi akhirnya memberitahukan kepada Pak Sofyan jika nomor yang ada di handphonenya itu adalah nomor Mr. Simon, dan Andi meminta Pak Sofyan untuk segera menghubungi Mr. Simon dengan menggunakan handphone miliknya itu. Awalnya Pak Sofyan merasa sungkan disuruh untuk menghubungi Mr. Simon. Namun kemudian Pak Sofyan ingat jika orang yang menyuruhnya itu adalah Andi, sang komisaris utama perusahaan raksasa tempatnya bekerja.
Ibu Yulia tampak bingung ketika melihat seorang pemuda berani menyuruh seseorang yang saat ini tengah mengobrol dengan dirinya itu. Saat itu Ibu Yulia berpikir mungkin saja orang yang tengah mengobrol dengan dirinya itu punya posisi penting di tempat kerjanya. Namun ada satu keanehan terhadap pemuda yang satu ini menurut Ibu Yulia. Pemuda yang satu ini mempunyai pengaruh yang luar biasa sehingga orang yang tadi sempat bersitegang dengan dirinya itu pun tampaknya menuruti semua yang diperintahkan pemuda yang satu ini. Dan tak berapa lama kemudian Pak Sofyan telah tersambung dengan Mr. Simon dan tak berapa lama kemudian handphone itu ditutup oleh Pak Sofyan yang memberikan sebuah informasi bahwa Mr. Simon ditunggu di ruang lobi perusahaan karena ada yang ingin disampaikan oleh utusan dari pusat. Ibu Yulia kini semakin terheran-heran dengan sikap orang-orang yang mengaku utusan dari kantor pusat itu. Apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku bernama Sofyan itu jelas-jelas memberikan perintah kepada Mr. Simon untuk segera ke ruang lobi perusahaan hanya untuk menemui mereka. Saat ini Ibu Yulia terlihat agak menjaga sikapnya. Ternyata orang-orang yang mengaku utusan dari kantor pusat itu sangat berani sekali sikapnya. Bahkan kepada Mr. Simon pun mereka berani berkata seperti itu apalagi hanya kepada dirinya yang posisinya hanyalah seorang manajer di perusahaan ini. Saat ini Ibu Yulia hanya diam namun beberapa orang staf yang tadi dipanggilnya masih terus terlibat dalam sebuah obrolan dengan seorang dari 4 orang tamu tersebut. Dan kurang lebih 10 menit kemudian tampak seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan 2 orang yang mungkin adalah orang kepercayaannya memasuki ruangan itu dari sebelah dalam perusahaan. Ternyata kedatangan pria yang dikawal 2 orang itu membuat Ibu Yulia kaget dibuatnya. Pria yang mengenakan setelan jas warna hitam itu ternyata adalah pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Pria itu adalah Mr. Simon, seorang pimpinan perusahaan ini yang memang ingin ditemui oleh orang-orang yang mengaku sebagai utusan dari kantor pusat itu. Dan ketika Mr. Simon sampai di tempat itu Pak Sofyan segera mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya kepada Mr. Simon. Dan tak lupa pula Pak Sofyan memberikan selembar kartu namanya kepada Mr. Simon untuk meyakinkan Mr. Simon jika dirinya dan orang-orang yang datang bersama dengan dirinya itu memang dari kantor pusat. "Selamat siang Pak Sofyan dan rekan-rekan semua," kata Mr. Simon kemudian kepada Pak Sofyan dan teman-temannya. Pak Sofyan kemudian berkata kepada Mr. Simon untuk pindah tempat duduk di sebuah area yang lebih tertutup tepatnya sebuah ruangan kecil yang posisinya ada di ruang lobi sebelah depan. "Ibu Yulia saya minta izin untuk kami bicara sedikit lebih pribadi dengan Mr. Simon." "Apakah boleh Bu?" kata Pak Sofyan kepada Ibu Yulia. Dan Ibu Yulia pun tidak mempunyai pilihan lain selain mempersilahkan Pak Sofyan untuk mengajak Mr. Simon masuk ke dalam ruangan berukuran 3 kali 5 meter itu. Sebuah ruangan kaca tembus pandang yang kedap suara yang biasanya sebagai tempat rapat kecil antara para staf di perusahaan ini dengan para relasinya dari perusahaan lainnya. Dan hanya dalam hitungan menit Pak Sofyan dan salah seorang anak buahnya bersama Mr. Simon telah masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Andi dan salah seorang staf perusahaan anak buahnya Pak Sofyan masih duduk di tempat yang tadi dan mereka bersama dengan Ibu Yulia. Pak Sofyan kini yang telah duduk di dalam ruangan kemudian mempersilahkan Mr. Simon untuk duduk dan Pak Sofyan pun menjelaskan maksud kedatangannya ke perusahaan ini. Pak Sofyan juga menjelaskan bahwa dirinya saat ini datang dengan komisaris utama perusahaan yaitu Bapak Andi Nicholas. Mendapat penjelasan dari Pak Sofyan itu Mr. Simon kemudian menanyakan di mana saat ini sang komisaris perusahaan. Pak Sofyan kemudian menunjuk dari kejauhan ke arah Andi.
Dan kagetlah Mr. Simon ketika mengetahui jika pemuda yang tadi sempat dipandang sekilas itu ternyata adalah komisaris utama di perusahaan besar ini. Begini Mr. Simon, saya dan Pak Andi serta 2 orang kami itu datang ke sini untuk melakukan sebuah tugas, kata Pak Sofyan sambil menjelaskan maksud kedatangannya di perusahaan ini. Untuk membantu mencarikan solusi bagi perusahaan ini yang dari waktu ke waktu terus merosot omset pendapatannya. Kami bermaksud akan meneliti apa yang salah di perusahaan ini, Pak. Beberapa waktu lalu Dewan Direksi pernah terpikirkan untuk menyetop operasional perusahaan ini selama beberapa bulan. Namun atas kemurahan Bapak Andi beliau mengurungkan niat dari Dewan Direksi dan beliau akan melakukan subsidi silang kepada perusahaan ini. Namun dari itu kami harus mengetahui problem seperti apa yang tengah dihadapi perusahaan ini. Dan dengan itu kami akan berusaha mencarikan solusinya atau kita pikirkan bersama, kata Pak Sofyan kemudian. Dan Mr. Simon kemudian berkata kepada Pak Sofyan, "Baik kalau begitu Pak, saya mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan bantuan dari pusat. Pak apa boleh Mr. Andi saya temui dan biar kita bisa bicara bersama?" Kata Mr. Simon yang memanggil Andi dengan sebutan Mr. "Oh iya tentu boleh Pak. Sebentar biar beliau saya minta ke sini ya Pak. Dan panggil Pak Andi saja kepada beliau," kata Pak Sofyan kemudian. "Tidak usah Pak, biar aku yang kesana saja," kata Mr. Simon kemudian. Dan Mr. Simon kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu. Mr. Simon saat ini sedang berjalan ke arah Andi yang saat ini sedang bersama anak buah Pak Sofyan dan dengan Ibu Yulia dan orang-orangnya Ibu Yulia yang tadi dipanggil oleh Ibu Yulia. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 261. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.